Assalamualaikum. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi. Bahan bakar semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi alam yang akan habis. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, salah satunya sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, arus air ini nantinya untuk pembangkit listrik merupakan salah satu penggunaan energi alternatif. Selain air, contoh lain yang termasuk energi alternatif yaitu matahari, angin, panas bumi, limbah sisa tanaman pertanian, kotoran ternak gitu ya. Nah, sumber energi yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif haruslah ramah lingkungan. Ayo kita pelajari bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Air dan listrik merupakan sumber energi yang paling banyak dimanfaatkan manusia, teman-teman. Energi listrik yang kita gunakan itu awalnya berasal dari bahan bakar batu bara. Namun jika digunakan terus-menerus akan cepat habis. Oleh karena itu digunakan air sebagai energi alternatifnya. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air merupakan salah satu upaya memenuhi kebutuhan pasokan listrik. Oleh karena itu banyak sekali bendungan atau waduk di Indonesia. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga membangkitkan energi listrik. Semakin deras aliran air, maka semakin kencang kincir berputar. Simak video berikut ya. Air. Seperti kita tahu bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gerakan alami air tersebut dapat kita manfaatkan menjadi energi listrik. Air yang mengalir dilewatkan melalui turbin sehingga turbin akan berputar. Putaran turbin akan menghasilkan energi yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan melalui kabel-kabel listrik hingga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Baiklah, kalian tadi sudah menyimak skema pemanfaatan energi air. Jadi aliran air dari waduk akan memutar turbin, teman-teman. Putaran turbin tersebut mengaktifkan generator ya, tadi sudah dijelaskan ya, yang generator yang akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik lalu dialirkan ke pemukiman penduduk melalui kabel-kabel dan pada akhirnya energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik dari masyarakat, misalnya menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga lainnya yang berenergikan listrik. Waduk itu dapat menampung air dalam jumlah yang sangat banyak. Energi air pada waduk dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Energi listrik tersebut digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah waduk Jatiluhur yang dimanfaatkan untuk sebagai pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Salah satu yang paling terkenal, posisinya letaknya ada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Lalu ada PLTA Sigura-gura yang lokasinya ada di Sumatera Utara. PLTA Gajah Mungkur lokasi di Wonogiri, Jawa Tengah. Dan masih banyak PLTA lain yang tersebar di wilayah Indonesia. Kita sudah mengetahui bahwa ada dua jenis sumber energi. Yang pertama adalah sumber energi yang dapat diperbarui
merupakan sumber energi yang tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus ya teman-teman. Contohnya ada matahari, angin, air, hewan, dan juga tumbuhan. Lalu jenis kedua adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, merupakan sumber energi yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini jumlahnya terbatas di alam. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan juga hasil tambang. Bagaimana agar sumber energi tersebut tidak cepat habis? Caranya kita harus memanfaatkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui dengan bijak, teman-teman. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Energi matahari bermanfaat bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan alam. Manfaat energi matahari bagi manusia yaitu yang pertama, mengeringkan benda-benda yang basah, membantu proses pembuatan garam, menjaga kesehatan tulang ya. Matahari itu sangat bermanfaat bagi manusia untuk membantu pembentukan vitamin D. Lalu untuk menghangatkan tubuh. Yang terakhir, energi matahari bagi manusia dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga surya. Bagi tumbuhan, energi cahaya matahari dibutuhkan untuk membantu proses fotosintesis dan membantu pertumbuhan tanaman. Bagi beberapa hewan, energi panas matahari dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh, menguatkan tulang, mengeringkan bulunya, rambutnya. Lalu, sumber cahaya alami untuk melakukan aktivitas saat pagi atau siang hari, misalnya petunjuk arah saat burung terbang. Bagi alam, energi matahari bermanfaat untuk menghangatkan suhu bumi. Bermanfaat juga untuk menerangi bumi secara alami saat pagi atau siang hari. Manfaat matahari bagi alam juga membantu proses daur air dan sebagai pusat tata surya galaksi Bima Sakti. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan tadi. Alhamdulillah kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.